alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Ya. Baik Ibu, ini besok panjenengan akan melaksanakan observasi. Iya, betul. Jadi nanti saya yang akan bertugas sebagai observer. Oke. Nah, untuk itu saya menyampaikan terlebih dahulu tujuan observasi itu apa. Nah, kita melakukan pra-observasi ini tujuannya supaya nanti pada saat pelaksanaan panjenengan bisa berjalan lancar, kemudian lebih siap seperti itu, Bu. Ya. Nah, kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bu? Ya, kalau saya jawab. Baik, sebelumnya materi yang mau disampaikan apa, Bu? Nanti saya akan menyampaikan materi teks deskripsi. Oh iya. Kelas 9. Kelas 9 ya, bahasa Indonesia ya? Iya, betul. Oke, jadi nanti di kelas 9 akan disampaikan materi tentang teks deskripsi. Iya. Kemudian saya boleh tahu nggak tujuan pembelajarannya itu apa nanti yang mau disampaikan? Ya, sesuai dengan modul ajar saya. Jadi nanti kelas 9 itu memang ada sebuah materi teks deskripsi. Tujuannya itu supaya peserta didik bisa mendeskripsikan, bisa mengidentifikasi dari pengertian, kemudian dari ciri-cirinya, kemudian dari kaidah kebahasanya seperti apa. Jadi tujuannya supaya memang anak-anak itu bisa menulis sebuah teks deskripsi, karena memang saat ini anak-anak kemampuan menulis itu sangat perlu sekali. Makanya kita coba untuk membuat teks tersebut. Oke, baik. Jadi tujuan secara apa ya? Anak tuh biar belajar menulis seperti itu. Iya. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, metode pembelajaran yang Bu Yuli gunakan apa? Nanti saya menggunakan metode PBL ya. Jadi ada project learning, nanti akan dituliskan sebuah projectnya. Jadi nanti saya buat diskusi begitu, setelah diskusi nanti presentasi. Sama sebenarnya kalau untuk pembelajaran yang lain juga seperti itu. Jadi nanti saya menggunakan metodenya PBL supaya lebih mengenal materinya ke anak-anak. Oke, jadi metodenya PBL. Nah, kalau dari strategi tadi udah disinggung sedikit nih. Ada diskusi, kemudian presentasi seperti itu ya, Bu. Oke. Kemudian harapannya nih setelah dilakukannya pembelajaran ini, itu apa sih yang Ibu harapkan untuk murid Ibu? Harapan saya sebenarnya cukup simpel tadi ya, supaya anak itu bisa mudah menulis dengan kaidah-kaidah yang sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa yang memang harus tahu dulu teorinya tentang teks deskripsi itu apa. Kalau sudah tahu, berarti anak-anak mudah untuk mempraktikkan di dalam sebuah karangan teks. Oke, jadi seperti itu. Oke, berarti besok kita akan melaksanakan observasi karena sudah melakukan pra-observasi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak lagi sudah Cukup. ya. Saya akhiri dulu nih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, ini ada yang sakit. Ya. Kita mulai
Untuk atributnya dasi, kemudian baru sudah satukan belum? Sekarang kita siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan tema teks deskripsi. Sebenarnya kalau teks deskripsi, jadi kalau kita mempelajari sebuah teks itu ada tujuannya. Misalkan kita memberikan tema, memberikan materi kepada anak-anak, itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menemukan ide pokok dan mendukung melalui menjawab pertanyaan bacaan, menggunakan konjungsi, menilai kohesi dan koherensi, kemudian memahami infografik, kemudian menemukan konjungsi pada sebuah teks. Sebelum kita masuk ke materi, guru ingin tahu kira-kira pertanyaan saya sekali. Apa yang kalian pahami tentang teks deskripsi? Ada yang bisa menjawab? Apa yang bisa menjawab? Apa itu artinya teks deskripsi? Bisa menjawab? Yang keras tak bisa menjawab. Deskripsi merupakan pengusahaan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Menggambarkan sebuah Kata-kata secara jelas. ya, menggambarkan sebuah kata-kata secara jelas dan terperinci, itu arti dari sebuah teks deskripsi. Kemudian kalau ciri-ciri dari teks deskripsi, ada yang bisa menjawab? Ini pertanyaan sangat mudah sekali. Kemarin kakak kita sudah mempelajari, berarti hari ini kita sedikit menyinggung tentang beberapa pemahaman tentang sebuah teks deskripsi. Dua, apa? Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Dua, penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indah. Oke, lanjut. Yang ketiga, Membuat pembaca itu merasakan atau mengalaminya. ya. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Tepuk tangan buat Mbak Juan. Materi yang sangat tentang ide pokok dan ide penjelas dari sebuah teks deskripsi. Telinga untuk apa dan mata dan telinga ketika kita membaca? Mulut untuk mengucapkan atau berdasarkan sifat, bentuk, ukuran, warna dan sebagainya yang sebenarnya. Aspek atau kaidah kebahasaan yang ada dalam sebuah teks deskripsi. Kita cermati satu persatu dari bagian yang paling awal. Ada kalimat perincian. Kalimat perincian itu berarti adanya beberapa komponen atau kelompokan, itu namanya perincian. Seperti 1, 2, 3. Kemudian kata konkret. Kalau itu adalah kata, kalau abstrak itu tidak nyata, kalau konkret nyata. Gaya bahasa itu majas. Gaya yang sifatnya adalah imajinasi atau konotasi atau gaya yang maknanya tidak sebenarnya. Kemudian kata sifat, misalkan senang, sedih, lagi bahagia. Kalau menangis apa? Kerja, karena menangis itu juga memerlukan energi. Kata keterangan, misalkan di sekolah ada keterangan cara, ada keterangan tempat. Kalau contoh kata keterangan, misalkan di sekolah, di kelas. Kemudian ada menggunakan imajinasi atau ciptaan. Itu sama dengan hampir mirip dengan gaya bahasa majas. Berarti sifatnya adalah konotasi atau makna yang tidak sebenarnya. Kalau makna yang sebenarnya artinya denotasi. Kemudian kata ganti kamu, kata ganti orang kedua atau ketiga, menerima. Kemudian kata diksi atau pilihan kata. Jadi jelas kalau biasanya di bangku SMP atau menengah pertama itu jadinya diksi yang
dipahami oleh teman-teman yang lain. Berbeda lagi kalau nanti kalian di perkuliahan itu biasanya akan lebih panjang, lebih sulit lagi disesuaikan dengan bidang yang akan ditulis. Jadi nanti anak-anak silakan untuk mencari konjungsinya, mencari kata ide pokok maupun ide penjelas. Nanti silakan didiskusikan, tulis nama orangnya siapa saja ikut. Silakan nanti dituliskan di belakang ini. Dibaca dulu, dipahami, kemudian dicari ide pokok yang ada di paragraf 1 sampai terakhir. Kalau yang teks dari nama keluarga ada berapa paragraf di situ? Coba dihitung. Berapa dihitung? Ada berapa paragraf? 9. Nama keluarga ada 9 paragraf. Jadi setiap paragraf silakan dicari ide pokok maupun ide penjelasnya. Kemudian yang lebih penting dari apa, ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? 11 paragraf. Tugas kalian adalah mencari konjungsi, mencari ide pokok tiap paragraf. Silakan boleh kalian cari di beberapa cara bacaan atau konjungsi di HP, boleh silakan. Yang penting diskusinya atau pekerjaan kelompoknya tetap hidup. Jangan sampai tidak ada yang mengerjakan atau hanya sekedar menyerahkan nama saja. Salah satu menulis dituliskan nama kelompoknya juga. Sudah, di garis bawah juga boleh. Yang kelompok ini sudah bisa. Kalau di buku paket halaman 4 SBA halaman 4 boleh dibuka. Ya sebentar sudah mau nggak? Dibuka dulu halaman 4. Pertama sudah mau boleh kalau kalian nanti kalau nulisnya panjang boleh dari bawah, misalkan kalau pertama namanya ide pokok, yang kedua dari terusnya ide penjelas. Jadi jangan sampai tidak ada kekurangan. Boleh di yang konjungsinya ditulis sama apa? Di sana konjungsinya. Konjungsi boleh ditulis, tapi kalau yang masih pokok itu nggak usah. Karena kayak pembahasannya kan nggak kata benda, ada kata sifat, ada kata konkret di situ. Siapa yang nulis? Nama keluarga. Teksnya nama keluarga. Kurang berapa menit lagi kira-kira? Butuh berapa menit? 10 menit selesai ya? 10 menit. Ayo, sebelum presentasi, coba kita berdiri sejenak supaya pandangan kita agak lebih menyenangkan. Berdiri semuanya dulu, berdiri. Berdiri. Sebelum kita melanjutkan diskusi presentasi pada pagi hari ini. Oke, silakan dilemaskan tangan dan kaki, semua boleh dilemaskan. Ini tangan digerak-gerakkan, jari. Atas, 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 kita luapkan dengan teriakan. 1, 2, 3.
Paragraf 4 letak ide pokok di awal paragraf. Ide pokoknya sudah, aku tidak tahan lagi, aku harus bicara. Akan tutup mereka. Pendukung seandainya saja mengizinkan orang yang ada di tempatnya. Malahan tiba-tiba menemui aku berdiri sambil meletakkan kaki di lantai. Aku siap membuat beberapa orang menoleh. Harusnya kalau orang Jawa, orang Sunda ini nama
Jadi dibalik, kalau kita itu berarti di Solo area Jawa itu nama ayahnya, kalau pemilihan apa? Ada apa lagi? Sudah paham? Tadi dari konjungsinya sudah dijelaskan, kemudian dari ide pokoknya sudah, penjelasan sudah. Sudah paham? Kalau sudah ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Satu. Yang keras. Pesannya, Satria. Nama keluarga saat mempelajari buku aku dan teman-teman di kelas mengisi formulir sesuai data. Nama harus kami isi termasuk nama ayah. Mas atau teman dan apa nama pelajar bersama dan nama pelajar pada itu. Biasanya nama anak memiliki nama ayahnya. Seperti muncul diraih yang apa ayahnya nama pelajar diraih. Biasanya nama anak yang juga nama keluarga, nama kulit. Saya di pokok di awal paragraf. Ide pokok di bawah. Coba teman-teman di sini dilihat. Yang di belah merah berarti nama. Ide pokok. Lanjut. Dulu mereka tinggal dalam sebuah rumah besar yang bisa didiami oleh banyak orang. Ikatan batin sama beberapa ini kuat sekali. Mereka bersama-sama menjaga kehormatan tahunan dan semboyan orang kaum Selinas Malu. Anggota yang pernah beradat akan mendengarkan nama seluruh anggota kaum. Karenanya seluruh anggota selalu diajak menjaga kehormatan dan tidak menyimpang dari peraturan. Para perempuan yang sudah dewasa selalu mengaku mangganya tidak terjadi agar tidak ditemukan sebagai berlaku penasaran nanti. Pokok berada di tengah paragraf. Ide pokok di bawah paragraf. Berarti yang kalian pernah itu namanya Pokok Gawaya, nantinya mana? Pendekatannya. Selanjutnya saya akan tanya jawab. Nah, ini pertanyaan
mencintai budaya sini atau bukan? Yakin? Cinta mati. Yakin dari sini ke sana apa dari sini? Mengakai apa? Kalau di hari ulang tahun tahajud, berarti kalian memakai baju adat. Kan belum biasa kita. Selain itu, kalau kita mencintai budaya sendiri, budaya senyum, salam, sama juga bisa disampaikan, mau dilakukan. Kalau sudah bicara langsung, pegang kaki pakai, anak kaki apa? Kalau dari bibir mesti langsung, bibir langsung pakai begini apa? Pakai apa ya? Gitu. Yang pertama jalan kaki. Yang perempuan. Lanjut, ada pertanyaan yang nomor 2. Coba Nabila. Yuk. Paham ya? Karena tadi apa Alhamdulillah? Karena kalau daerah itu mana? Minangkabau memakai nama nama ayah. Sudah puas jawabannya? Sangat puas. Lanjut, ada yang pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan ditutup. Ya, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kata yang tidak dikira saya teman-teman. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini kan sebuah teks apa itu deskripsi yang tadi kita sudah menyebutkan yang namanya deskripsi itu apa enggak masih ingat kan? Apa? Ayo simpulkan kira-kira setelah berapa menit tadi kita diskusi kita belajar apa itu deskripsi? Tulisan menggambarkan objek. Dan kita sudah belajar dari sininya dan di awal tadi sudah dari diri, dari struktur, dari kebahasaan. Kalau ini itu semuanya harus panca indera kita harus ikut dalam membaca sebuah teks deskripsi. Kemudian dari strukturnya ada 3 macam: orientasi atau bagian awal, yang kedua bagian tengah, yang akhir itu artinya kesimpulan. Kalau awal berarti itu bagian pendahuluannya, kalau tengah bagian isi akhir kesimpulan tadi. Kemudian kayak kebahasaannya tadi menggunakan kata konkret, apalagi kata benda, kata sifat, konjungsi, keterangan, kata benda, perincian. Nah tadi ada disebutkan konjungsi itu merupakan salah satu contoh dari kata apa konjungsi? Konjungsi tadi apa? Kata hubung. Contohnya apa? Yang, tetapi, sehingga, dengan. Paham ya? Kemudian kita juga mempelajari tentang ide pokok maupun ide penjelas. Ide pokok maupun penjelasan. Ide pokok berarti inti dari sebuah kalimat. Ada beberapa parameter di situ, misalkan dari 1 sampai 5 ada satu pokok atau ide pokok
dan deskripsi. Sampai sini paham? Paham. Sekarang Bu Guru berikan kedua kuis. Siapa yang bisa menjawab? Berikan satu contoh kalimat yang menggunakan konjungsi tetapi apa tadi? Tapi apa? Berapa ya? Oke, apa mas? Boleh nggak teman-teman? Andre ini jajan es krim tapi tidak boleh ini, nggak boleh? Boleh. Kasih ada kata konjungsi yaitu datangi dulu tangan Jadi kalau memang sudah jelas, kira-kira sebelum diakhiri ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham? Sudah. Kita ya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama bisa membawa keberkahan, bisa membawa pemahaman ilmu-ilmu yang lain yang kemarin tidak tahu sehingga sekarang menjadi lebih tahu. Yang kemarin nggak tahu apa-apa tentang konjungsi, tentang deskripsi, besok kalau bertanya tentangnya berarti harus tahu. Silakan dimasukkan bukunya. Silakan untuk masih ada jam.